Sebenarnya saya menanyakan ini sekarang ini saya lagi ada unek-unek yang sangat banyak kepada BPDP, kepada komite pengarah. Tapi mungkin di sini Pak BPDPS bisa menyampaikan. Kalau saya ikuti Pak peraturan yang terbit berkaitan dengan sawit yang dikeluarkan Menteri Perdagangan salah satu komite pengarah, dalam waktu 3 bulan itu ada 7 peraturan perdagangan yang dikeluarkan. Terbit, cabut, terbit, cabut, terbit, cabut. Ya ini kan berkaitan dengan kredibilitas Pak. Kemudian operasionalisasi di lapangan Pak. Ya Bapak mungkin tahu ya Pak ya, operasionalisasi lapangan kita semua ingin ikut aturan, pemain-pemain ikut aturan. Ternyata belum selesai kita pelaku usaha melakukan penyesuaian, aturan dicabut. Maka saya bercanda sama Pak Edi, pelaku ini mau ngirimin invoice nih Pak ke BPDPKS. Iya, reimburse. Ya karena kemarin 9.300 contohnya, orang lagi mau jual 9.300 atau dicabut, udah naik ke harga pasar, jadi kehilangan 6.000 rupiah langsung, otomatis kerugian 6.000, belum opportunity loss. Jadi itu iya biar nih lapangan langsung nih Pak. Nah, jadi terbit cabut nih kayak matahari terbit terbenam. Ini satu Pak. Jadi tolong mungkin disampaikan kepada komite pengarah bahwa aturan sih boleh aja dibikin, cuma kan mau dilaksanakan. Nanti kalau terlambat dikatanya melawan, padahal operasionalisasinya belum lengkap. Nah kemudian tentang DMO DPO. Kemarin ini dalam kita kan juga baru undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ya. Di situ ada transfer pricing. Transfer pricing yang saya ketahui adalah menjual murah dalam negeri, menjual mahal di luar negeri, kan itu. Nah, DMO dan DPO ini kan dipakai syarat untuk ekspor harus mensuplai ke lokal dan di harga 9.300. Jadi ada 2 harga nih Pak. Iya kan, 9.300 di dalam negeri lebih murah dibandingkan ekspor yang harganya mungkin ekuivalen ke 15.000. Ini by definition, ini transfer pricing Pak. Tapi dilegalisir karena ada aturan. Bagaimana ketika pelaku usaha menyikapi 2 harga di lapangan, timbul harga ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Dan nanti orang pajak akan, teman-teman Bapak akan bilang ini transfer pricing. Padahal kita ini sedang guru kencing berlari, murid tak berdiri, murid kencing berlari. Kan ini nggak fair nih Pak. Jadi DMO, DPO ini transfer pricing apa bukan? Nah, kerugian penerimaan. Kalau saya lihat tadi grafik Bapak, 2 bulan pertama hanya 7 triliun. Kalau kita annualize itu hanya 43 triliun. Hanya 60% dari 2021. Jadi kalau tadi Bapak bikin 73 triliun, saya pesimis itu tercapai. Kalau bisa tercapai, apa nih asumsinya? Memang hari ini Menteri Perdagangan lagi mengeluarkan aturan yang ke-7 tadi saya bilang, menaikkan harga patokan CPO. Ya kan Pak ya, yang jadi 1.700 sekian dolar. Nah ini yang poin ketiga saya, juga kepada komite pengarah. Saya udah pernah tanya, dulu Bapak jawab, ya itu ditentukan oleh komite pengarah. Tapi kali ini pengalaman dari ini berkaitan dengan industrial policy. Kita ada monetary policy, ada fiscal policy. Nah sekarang ini contoh industrial policy, kebijakan industrial. Rumus menentukan harga ini apa? Ini harus kita tahu Pak. Karena saya bisa debat bahwa menurut saya ini rumusan yang ada salah Pak. Kalau rumusan harga CP itu kemarin pakai 1.500 untuk menentukan, harga barangnya sendiri ini baru 1.100. Jadi faktor penambahnya bukan di harga barang, yaitu di tarif. Memang dibebankan kembali gitu, tapi harga barang itu sendiri di 1.100. Jadi sebenarnya ini saya mau mengatakan bahwa harga acuan saat ini inflated price. Jadi ketika kita mengatakan kenapa harga CPO naik, ya jelas harga CPO naik karena ini inflated price, kita yang bikin itu naik lebih cepat daripada yang seharusnya karena harga barangnya 1.100. Ya, jadi pertimbangan lain kenapa saya bilang inflated price ya. Dalam rumusan yang saya tahu ada CIF. CIF itu ada ongkos angkut kapal, ya kan?
pasti ada keuntungan daripada si pemilik kapal dong. Terus ada juga dong brokerage fee-nya yang mengatur logistik ini. Jadi kembali lagi itu membuat inflated price. Jadi harga patokan 1.700 hari ini yang dikatakan untuk menaikkan nanti pajak pungutan ekspor dan levy dan lain yang ekspor tax dan levy itu inflated. Jadi seharusnya di bawah itu. Artinya BPDPKS mengelola dana yang lebih besar daripada seharusnya yang dia kelola karena inflated price gitu loh. Ya. Jadi kemudian ini terkait minyak goreng Pak. Kemarin kan dicabut yang terakhir Pak. Menteri Perdagangan punya aturan itu kan Pak ya. Masuklah ke PMK yang terakhir yang kemudian tarif naik $200 ya, kalau nggak salah dari 375 menjadi $575 ya kan. Motivasinya apa? Ini kita juga perlu tahu. Kalau belum adanya aturan perdagangan kemarin ini, kenaikan itu kita pikir hanya melulu karena CPO. Tapi karena ada isu bahwa minyak goreng harus harganya di 14.000, kemudian aturannya dicabut, masuk PMK yang menaikkan tarif $200, pertanyaan kita, bayangan kita kan tentunya ini untuk mensubsidi minyak goreng. Nah pertanyaannya, apabila ini mensubsidi minyak goreng, siapakah yang disubsidi? Apakah saya yang disubsidi, Pak Edi yang disubsidi, Pak Fauzi yang disubsidi, atau orang miskin? Kalau orang miskin, data kita sudah punya, penerima BLT ada, bansos ada, perlinsos ada. Jadi kita bisa hitung, sehingga kalau memang kenaikan tarif ini korelasinya terhadap subsidi minyak goreng, maka kita akan tahu berapa nilai subsidinya, kepada siapa kita akan urun ini nih beban nih, gotong royongnya sama siapa nih? Karena saat ini hanya eksportir yang dikenakan. Kalau kita bicara minyak goreng, padahal pelak minyak goreng itu bukan hanya eksportir, seluruh Indonesia pakai minyak goreng. Kenapa tidak seluruh produsen CPO misalnya, lokal atau yang eksportir itu dikenakan? Atau misalnya proporsional terhadap pemanfaatan CPO itu sendiri. Karena ada yang menjadi olein, ada yang menjadi sabun, ada yang menjadi yang lain-lain. Dan kita punya datanya kan Pak. Kalau kita lihat berapa persen dari CPO dipakai untuk olein, berapa yang murni hanya ekspor sebagai raw materials di negara lain. Nah, di dalam negeri juga demikian. Jadi ketika kita ingin mensubsidi pun, kita ingin melakukan pungutan ini mungkin nggak $200, mungkin lebih rendah daripada $200. Kalau kita hanya mensubsidi 30 ke 40 juta masyarakat miskin yang sekarang ikut program BLT ataupun bansos dan perlinsos, yang manalah data yang paling besar daripada itu yang untuk kita subsidi. Nah, jadi tujuan daripada ini apa gitu? Kalau kita bilang tarif itu kontrol harga, time series data kita sudah bilang toh naik, nggak terkontrol. Kalau kita terkontrol, misalnya nih kayak rupiah terhadap dolar, ini terkontrol nih 14.350 ke 14.200, sekarang mainnya di situ aja, di band itu terus, meskipun tidak ada kebijakan untuk kita main di band tersebut. Cuma kita lihat grafiknya begitu gitu kan. Nah tapi ini kita lihat naik terus Pak. Jadi untuk dikatakan kontrol harga ya enggak juga gitu. Cuma itulah makanya kita bilang kalau emang tarif ini untuk PNBP ya udah bilang aja PNBP gitu. Jadi kita nggak salah persepsi gitu. Nah ini kembali lagi terkait minyak goreng. Kita heboh kemarin, kita lupa struktur industri. Nggak ada dari BPDPKS yang menjelaskan ke masyarakat tentang struktur industri pada CPO ini gitu. Indonesia ini kan Bapak tahu, 50% suplai dunia diberikan oleh Indonesia gitu, ya kan? Jadi kalau ada kebijakan DMO, berarti kan banjir di dalam negeri berkurang di luar negeri, ya kan? Sementara pemain yang 50% menguasai 50% pasar dunia dari Indonesia ini kan juga hanya segelintir. Mereka juga punya kegiatan. Tentu dong harga di sana karena supply-nya berkurang di internasional, naik dong harga. Kan nggak mungkin dalam negeri nggak ikut naik, pasti ikut naik. Kan gitu. Jadi ini kan ada cycle yang ada satu kesatuan. Nah ini yang perlu dijelaskan juga ke masyarakat supaya nggak menjadi
bola liar, bahwa ini ada suatu struktur industri yang punya karakteristik spesifik gitu. Pemainnya banyak, pembelinya banyak, dan kita dominan di pasar dunia. Nah ini yang harus kita beritahu supaya kita tahu bahwa kenapa harga CPO nggak bisa naik itu ya bukan karena melulu dengan mudah kita mengatakan banyak mafia dan segala macam. Kan gitu nih, itu perlu pembuktian. Buktinya sampai sekarang kita belum lihat juga yang dibilang mafia-mafia ini gitu, tapi struktur industri inilah yang juga bisa menjadi bahan untuk menjelaskan mengapa harga berperilaku seperti yang kita lihat sekarang. Nah, ini juga tadi mengenai peremajaan sawit, kembali lagi minyak goreng. Kalau kita perhatikan Pak, di Bank Himbara atau di LPI atau yang di bawah ya LPI atau BLU ini banyak kredit macet sawit. Nah kemarin kita berpikir solusi minyak goreng ini gimana kan ya. Kita punya PTP Pak. Kenapa? Toh PMN juga keluar terus nih setiap tahun PMN. Kenapa kita tidak coba digodok gitu loh. Ini kredit macet sawit yang ada di Bank Himbara dan lain-lain ini diambil alih oleh PTPN. PTPN bangun itu kebun. Jadikan dia tugas khusus, apakah untuk memproduksi CPO, apa minyak goreng atau biodiesel, terserah gitu loh. Tetapi ada solusi, memang tidak solusi jangka pendek, jangka panjang ini solusinya, gitu. Minimal 4 tahun kalau untuk dia bisa berbuah. Nah, ya itu jadi program pemerintah. Kemudian saya sudah sampaikan sama beberapa kawan. Kita juga perlu memang tadi, betul kan Pak pimpinan tadi katakan bahwa ini harus kepada komite pengarah dan memang mohon disampaikan kepada komite pengarah karena jalannya berliku. Kita mau ngomong kepada Kementerian Perdagangan nggak bisa kita ajak ke sini. Jadi insentif biodiesel ini siapa nih penerimanya? Nah, tadi ada direktur penghimpunan, di sini ada Pak direktur penyetoran Pak. Penghimpunan tadi kan Pak ya? Iya di sini setor Pak, ke Bapak iuran Pak. Nggak manfaat lah, artinya di satu mata rantai gitu. Ya jadi kira-kira itu. Nah sedikit tentang peremajaan Pak. Tadi Bapak mengatakan KLHK ini masalah dan kendala. Ini memang akan sulit Pak. Saya pesimis Pak kalau melihat ini. Kenapa? Ini praktek lapangan lagi Pak ya. Kita bikin peraturan RT RWP setiap 5 tahun berubah gitu. Hari ini warnanya putih, besok warnanya coklat, 2 hari lagi putih, 3 hari lagi, ya kan Bapak, mungkin Bapak frustrasi Pak. Apalagi kita ini Pak frustrasi banget. Terus kita di Jakarta aja tumpang tindih sertifikat banyak, apalagi di daerah gitu loh Pak. Jadi memang kembali lagi ya, ini kalau kita textbook seperti ini maka PSR ini nggak akan jalan kalau textbook. Jadi perlu ada suatu terobosan yang bisa kita inikan Pak. Jadi sebetulnya Bapak Ibu yang sekalian, BPDPKS ini sebetulnya ketiban tulahnya saja gitu. Artinya kami itu ditugasi untuk menyediakan dana dalam rangka misalnya minyak goreng tadi menanggung selisihnya berapa nih, tugasnya itu. Tapi semuanya persyaratan, ketentuan apa dan sebagainya yang menentukan adalah Kementerian Teknis. Jadi kalau yang pertama tadi yang periodenya untuk subsidi yang BPDPKS itu kan ada 2 Pak. Yang pertama yang Bapak Syar katakan yang bolak-balik ganti itu yang pada bulan Januari. Itu kami hanya ditugasi untuk memberikan subsidi dari dalam arti selisih harga tadi itu sampai dengan akhir Januari. Setelah itu berlaku DMO DPO, tidak ada lagi itu proses subsidi itu tadi, tidak ada lagi. Itu satu. Tapi kemudian 18 Maret ini diberlakukan lagi kebijakan pemerintah yang diatur bukan lagi oleh Menteri Perdagangan tapi oleh Menteri Perindustrian. Kan begitu Pak? Yang juga meminta BPDPKS lagi yang untuk menyediakan dananya. Jadi sebetulnya kami hanya sekedar menyediakan dananya.
Jadi yang terkait dengan masalah bagaimana sistemnya, bagaimana mekanismenya, penunjukannya siapa yang harus menyediakan produsen menyediakan minyak gorengnya itu tadi, terus kemudian pemberian subsidinya itu diberikan melalui mekanisme yang seperti apa, itu semuanya diatur di dalam peraturan menterinya. Kalau yang sekarang peraturan Menteri Perindustrian nomor 8. Kalau yang sebelumnya tadi peraturan Menteri Perdagangan nomor 1 dan nomor 3 Bapak begitu. Nah, jadi BPDPKS Bapak pimpinan sebetulnya kewajibannya itu dimintanya itu hanya siapin duitnya. Siapin duitnya gitu aja. Nah, perkara tadi Bapak tanyakan dasar hukumnya apa dan sebagainya, sudah ada legalnya Pak di sana Pak. Di Kemenko Perekonomian itu ada legal. Jadi kami hanya langsung menerima saja ini tadi gitu. Sama saja Pak Sihar terkait dengan misalnya pemberlakuan PMK nomor 23 tentang pungutan ekspor Pak, tentang pungutan ekspor. Kami selalu dari dulu meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan Bapak ya, untuk memberikan jangka waktu pemberlakuan secara efektif, sehingga itu memberikan kesempatan bagi eksportir misalnya untuk negosiasi kontraknya lagi dengan bayarnya dan sebagainya etc. Saya sudah sampaikan itu di dalam ini dan itu dicatat di dalam notulensinya, tapi putusannya Pak diberlakukan sejak diundangkan. Sejak diundangkan. Jadi ya kami nggak punya kewenangan untuk itu tadi. Yang mempunyai kewenangan adalah pembuat undang-undang atau pembuat regulasi itu tadi. Jadi itu sekedar gambaran Pak, fakta gitu tadi itu yang menyatakan seperti itu. Tapi anyway Bapak Sihar terkait dengan policy industri sebagian segala itu nanti kami sudah catat dan nanti akan kami sampaikan khususnya yang terkait dengan komite pengarah ini tadi. Mudah-mudahan ini tadi akan bisa menjadi suatu bahan masukan ya di dalam kaitannya dengan penentuan kebijakan-kebijakan komite pengarah ke depannya ini tadi. Pimpinan.